Halo, apa kabar bro? Di video kali ini gua mau coba jelasin mengenai namanya gerakan kamera bohongan pada Adobe Premiere. Dan kenapa sih kita memerlukan yang namanya gerakan kamera bohongan? Kalau kalian nggak paham setelah kalian melihat user interface ini dan kalian merasa bingung, wah ini apaan nih ya kan? Langsung nonton aja di video saya yang sebelumnya mengenai basic Adobe Premiere. Nah, sekarang kita coba lihat video ini. Biasa-biasa banget. Karena tidak ada yang namanya gerakan kamera. Tidak ada yang namanya gerakan kamera bohongan. Nah, sekarang kita coba tambahkan yang namanya gerakan kamera bohongan. Oke, jadi sebelum kita ngomongin soal gerakan kamera bohongan, kita mau membahas mengenai keyframe. Apa itu keyframe? Kita bisa lihat bahwa pada saat waktu di detik 000, menit 0, detik 0, posisinya 200, X-nya 200, Y-nya 200, scale-nya 25%. Kalau saya geser dia ke 1 menit, 13 detik, kita bisa lihat bahwa posisinya tetap 200, X-nya 200, Y-nya 200, dan scale-nya masih 25%. Nah, saya perkenalkan yang namanya keyframe. Untuk mengaktifkan keyframe, kita klik ini nih, yang ada gambar tuh, toggle animation. Pada saat waktu kamu klik ini sekali, dia langsung berubah jadi warna biru, dan di sini ada centangnya nih, langsung tuh. Langsung ada sesuatu tuh. Nah, ini namanya keyframe. Oke, nah misalnya ya, saya pindah dia ke 1 menit. Anggap aja ini biar gampang nih, saya pindahkan dia ke 1 menit. Oke, ya. Pas di 1 menit, saya mau bikin posisinya X yang berubah. Saya mau dia berubah, nah kita bisa lihat di sini, saya mau geser dia ke kanan. Oke, saya geser dia ke 1700 deh. Nah, ya. Berarti di menit ke-1, X-nya 1700, Y-nya 200, scale-nya 25%. Dan di menit yang pertama, di menit detik 0, X-nya 200, Y-nya 200, scale-nya 25%. Nah, ini kalau saya jalanin, kelihatan bahwa X-nya meningkat. Dari 0 menjadi 1000 sekian yang tadi itu. Nah, ini yang namanya keyframe. Jadi keyframe itu adalah ini kalian lihat di sini semua nih ada position, scale, rotation, opacity dan lain-lain. Perubahan properti angka-angka yang ada di sini, perubahannya dari waktu ke waktu itu adalah yang namanya keyframe. Nah, jadi dengan menggunakan sistem seperti ini kita bisa membuat sesuatu bergerak ke kanan. Nah, kalau bergerak ke kanan kan berarti kan dia dari 100 misalnya jadi 1700 kan, berarti kan dia dari kiri bergerak ke kanan. Kalau kita mau bikin kebalikannya bisa. Ini bahkan gampang banget ini, saya tinggal geser ini ke sini, yang ini saya geser ke sini. Yang ini kan 1700 tuh ya kan. Ini saya taruh di sini. Jadi kali ini dia bergerak dari kanan ke kiri. Dan ini saya bisa bikin. Bisa contohnya yang ini saya nggak mau taruh dia di 1 menit, saya mau taruh dia di 10 detik, berarti di sini. Nah, ini saya bisa zoom in zoom out sama ya kondisinya ya. Pencet minus buat zoom out, pencet sama dengan buat zoom in. Misalnya ini tuh kelihatan di 10 detik atau misalnya di 5 detik. Nah, jadi ini makan waktu 5 detik. Nah, dia langsung berjalan. Setelah dia di detik yang kelima, ya dia nyampe. Nah, itu namanya keyframe. Dan tentu saja keyframe itu bisa berlaku untuk semua yang ada di efek control ini. Contoh, salah satunya adalah scale. Scale juga bisa kita lakukan. Jangan lupa kita klik dulu toggle animation, dia langsung muncul ada kayak ginian. Dan dia dari 25%, anggap aja saya bikin dia di stop di 10 detik, saya bikin dia jadi 50%, jadi lebih besar, sehingga yang terjadi adalah dia akan berjalan, dia akan meningkat scale-nya tuh, dia membesar. Nah, kira-kira seperti itu yang namanya keyframe. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya fake camera movement atau gerakan kamera bohongan. Nah, gerakan kamera itu ada yang namanya pan. Kalau gerakan pan itu berarti gerakan yang kiri, kanan, misalnya dari kanan ke kiri. Kalau gerakan tilt itu berarti yang ke atas dan ke bawah. Dan gerakan push in dan push out itu berarti dia kayak zoom in dan zoom out. Nah, itu kita bisa lakukan dengan sangat mudah. Yang paling gampang dulu deh ya, gerakan zoom in. Nah, gerakan zoom in itu adalah menggunakan yang namanya scale. Ini kan scale-nya 100%. Dan ini tidak ada keyframe, berarti saya tinggal klik tombol ini sekali, dia ada warna-warna biru. Habis itu anggap aja saya zoom in nih. Saya di detik yang kelima gitu, saya bikin dia scale-nya ke 150% gitu ya. Nah, dia langsung otomatis nambahkan satu buah keyframe lagi di sini.
Berarti awal-awalnya di 100%, habis itu di detik yang kelima dia 150%. Nah, mari kita coba lihat hasilnya. Kalau kita jalankan, dia meningkat pelan-pelan, dan yang terjadi adalah ini. Nah, gerakan ini, kita lihat lagi. Gerakan yang seperti ini yang biasa kita sebut dengan gerakan fake camera movement. Tanpa ada fake camera movement, sebuah adegan tidak akan menjadi tampak terlalu dramatis. Jadi yang namanya fake camera movement itu diperlukan. Oke, sekarang kita sudah tahu tuh yang gerakan yang namanya zoom in. Kalau gerakan zoom out gimana? Wah, ya sama aja. Jadi kondisinya ini saya bisa pindahin. Kondisinya adalah awal-awalnya dia di mana? 150%. Habis itu dia ke 100%. Berarti dia jadinya zoom out tuh. Dia menurun. Posisinya adalah zoom out. Kita lihat ukurannya. Zoom out. Oke, jadi kita sudah tahu yang gerakan push in dan push out ya. Nah, sekarang kita mulai melihat gerakan yang ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti tadi sudah lihat, gerakan ke kiri ke kanan itu letaknya di position. Nah, kita aktifkan positionnya, misalnya. Nah, sebelum kita melakukan gerakan ke kiri dan gerakan ke kanan, kita perlu perhatikan di sini. Kalau ini positionnya saya geser nih, kelihatan di sini ada hitam-hitam. Jadi biasanya sebelum kita melakukan gerakan yang ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas dan ke bawah, kita scale-nya kita mesti naikin dulu terlebih dahulu. Jadi scale-nya kita mesti naikin misalnya jadi 150%, misalnya contoh aja, sehingga masih ada space yang tersedia pas waktu ini saya gerakin ke kiri. Untuk mencapai hitam-hitam ini jaraknya masih lumayan jauh. Jadi saya bisa taruh dia dari sini. Oke, dan di detik yang kelima saya mau dia gerak ke kanan misalnya. Iya, jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Itu adalah gerakan dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri ya sama aja. Jadi ini kondisinya berarti ini saya gerak dari sini misalnya. Ini jangan sampai kelihatan hitam-hitamnya ya. Oke, jadi misalnya dari sini. Ini ada tombol go to next keyframe. Ini untuk mempermudah kalian mengklik yang satu ini. Jadi kalian bisa klik, dia langsung lompat. Dan saya bisa geser dia bisa ke sini. Oke, berarti ini jadinya kayak gini. Nah, itu adalah gerakan kiri ke kanan. Kalau gerakan atas ke bawah, sama juga. Ini saya bisa hapus, saya bisa tinggal klik, delete. Nah, saya kalau untuk yang gerakan atas ke bawah sama. Jadi kondisinya saya misalnya dari bawah deh, dari bawah. Ya, dari sini misalnya. Habis itu di detik yang kelima, saya naikkan dia ke sini. Oke, jadi dia gerakannya kayak gini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, jadi hasilnya bagus ya. Kelihatan ada adegannya. Coba sekali lagi. Iya. Nah, sekarang kalian sudah melihat yang namanya gerakan fake camera movement. Sebelum kita mengakhiri video ini, gua mau kasih lihat dampaknya antara sebuah adegan yang menggunakan fake camera movement dan yang tanpa menggunakan fake camera movement. Kita coba lihat hasilnya seberapa dramatisnya. Bohongan coba kita saksikan sekarang. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa tiga adegan pertama yang di lilin itu adalah gerakan kamera movement. Yang pertama adalah gerakan zoom in. Yang kedua adalah gerakan tilt ke atas, tuh dia naik ke atas. Dan gerakan yang ketiga adalah pan dari kanan ke kiri.
Nah, sekarang kita coba lihat kalau seandai kata nih, ini scale-nya saya hilangin, saya positionnya saya hilangin. Ini kalau kita mau menghilangkan keyframe itu gampang banget. Kita tinggal klik tombol yang warna biru ini nih, toggle animation. Kita kalau klik dia akan kasih tahu this action will delete existing keyframe. Do you want to continue? Kalau kamu klik OK, dia akan hilangkan keyframe-nya. Jadi tidak ada animasi. Tidak ada animasi untuk yang bersangkutan ya. Jadi kalau saya klik yang position berarti tidak ada animasi untuk position, dan kalau saya klik yang scale juga berarti tidak ada animasi untuk yang scale. Nah, berarti jadinya kayak gini. Coba kita saksikan sekarang. Ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa adegan yang ada kamera movement dan yang tidak ada kamera movement jauh terlihat lebih dinamis yang ada kamera movement. Bahkan untuk adegan yang seperti ini. Adegan yang seperti ini sebenarnya ada banyak gerakan yang terjadi dalam video ini, yaitu asapnya. Asap yang bergerak dan ada loncengnya gerak-gerak kayak gitu. Tapi walaupun ada sedemikian banyak gerakan pada adegan ini, dengan kita menambahkan sebuah gerakan kamera movement, misalnya kayak zoom in, itu terlihat jadi jauh lebih dramatis dibandingkan dengan kalau tidak ada. Dan kalau kalian adegannya adalah misalnya contohnya talking head kayak sekarang nih, kalian juga bisa lihat antara kalau ada gerakan kamera bohongan, yaitu misalnya cuma zoom in pelan-pelan, itu terlihat jauh lebih bagus dibandingkan dengan enggak. Dan itu gampang banget untuk menambahkan gerakan kamera bohongan itu. Ya kalian tinggal tambahkan permainan keyframe, tinggal tambahkan misalnya scale-nya dari 100 jadi 125%, berarti kita zoom in. Atau misalnya dari 125% menjadi 100%, yaitu kita posisi zoom out. Manfaatkan teknik ini untuk menaikkan kualitas video kalian. Thank you sudah nonton video ini. Ini adalah video nomor 2 yang gue bikin menggunakan sebuah teknik yang dimana gue sama sekali tidak membuat yang namanya kerangka karangan. Gue hanya beranggapan bahwa ya kamera ini adalah temen gue, jadi gue kayak ngobrol-ngobrol sama lo gitu lah. Lo adalah sebagai teman gue dan gue gak mikirin soal apakah nanti video ini pas udah diupload ke YouTube hasilnya bagus apa enggak. Itu gue sudah sama sekali gak kepikiran. Ya ini gue anggapnya kayak gue lagi ngobrol-ngobrol sama teman aja. Nah, bagus gak menurut kalian? Kalian suka gak video yang kayak gini? Yang dimana ya gue sama sekali tidak membuat kerangka karangan. Gue juga recording santai-santai aja. Dan kalau kalian suka video yang macam kayak gini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel gue. Untuk yang video berikutnya gue mau ngajarin tentang bagaimana caranya kita membuat bagaimana caranya kita membuat yang namanya slow motion. Nah, time remapping ini membuat segala sesuatu menjadi tambah lambat, slow motion, menjadi tambah cepat, fast motion, ataupun bahkan reverse. Nah, itu adalah di video gue berikutnya, makanya jangan lupa subscribe ke channel gue ya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian yang suka membuat video. Karena banyakkan orang pas waktu mereka mendengar yang namanya Adobe Premiere, mereka udah ketakutan duluan. Padahal simple banget, benar-benar luar biasa simple banget. Benar-benar sangat simple sekali gitu. Tidak ada yang sulit di sini. Kalau kalian nggak ngerti tentang Adobe Premiere, kalian bisa coba nonton video yang basic Adobe Premiere terlebih dahulu. Kalau misalnya bingung lihat user interface ini apa ya gitu ya, kalian bisa coba nonton yang basic Adobe Premiere terlebih dahulu. Ya, bye-bye. Ya, kali ini kita akan rekam video yang nomor 3.